Ahmadun sholli rasulil karim. Jumpa lagi pemirsa dan jemaah Masjid Al-Mahdi Bukit Lebah. Kita akan membaca mimpi beserta takwilnya berdasarkan metode kitab Ibnu Sirin dan beberapa takwil lainnya. Dan ini ada mimpi istimewa, mimpi terbaru dari salah seorang penghuni Bukit Lebah, seorang remaja, tentang Muhammad Qasim. Ya pemirsa, dengan judul Muhammad Qasim datang ke Bukit Lebah seperti anak kecil dan penuh kebahagiaan. Judulnya Muhammad Qasim datang ke Bukit Lebah seperti anak kecil dan penuh kebahagiaan. Mimpi Mas Alif. Qasim diantar seorang entah siapa, dua orang entah siapa, tapi wajahnya seperti orang timur dan kebarat-baratan. Nah, Qasim itu ketika datang ke tempat Kang Diki, dia seperti wujud anak kecil. Dia datang langsung memeluk dan sangat senang banget. Setelah itu kita makan bersama di suatu tempat. Tapi tempatnya kayak hutan, bukit-bukit begitu, dan mimpi berakhir. Takwilnya wahai pemirsa, berikut takwil mimpi tersebut secara rinci, terstruktur dan mendalam menggunakan metode tafsir Al-Ahlam Ibnu Sirin, sertai dukungan dari Al-Quran dan hadis yang sesuai. Judul mimpinya, Muhammad Qasim datang kepada Kang Diki dalam wujud anak kecil dan penuh kebahagiaan. Resume, mimpi ini menggambarkan pertemuan ruhani antara Muhammad Qasim dan Kang Diki di tempat yang menggambarkan uzlah atau wilayah spiritual yang bersih. Qasim datang dalam keadaan seperti anak kecil, penuh diliputi bahagia dan ketulusan. Lalu mereka makan bersama di tempat seperti hutan dan bukit yang menandakan suasana kesederhanaan dan kedekatan dengan fitrah. Takwilnya, Qasim diantar oleh dua orang. Menurut tafsir Ibnu Sirin, dua orang pengantar bisa menandakan dua sifat atau juga bisa dua malaikat. Dalam Quran surat Qaf ayat 17 sampai 18, atau juga dua malaikat, atau bisa juga melambangkan dua pihak, duniawi dan ruhani, yang mendorong Qasim menuju satu keputusan penting dalam hidupnya. Jika kedua orang itu berwajah timur dan kebarat-baratan, ini dapat melambangkan dilema atau pengaruh dari dua sisi dunia. Satu dari khazanah Islam timur, satu dari budaya dan teknologi barat. Ini sesuai dengan realitas Qasim yang sering menyampaikan bahwa dirinya terjebak di antara dunia modern dan tugas ruhani dari Allah. Yang kedua, Qasim datang kepada Kang Diki seperti anak kecil. Dalam mimpi, menjadi anak kecil melambangkan kesucian niat. Dalam mimpi itu, wahai pemirsa, menjadi anak kecil melambangkan kesucian niat. Beda lagi kalau kemarin dilihat menjadi orang yang kecil, anak-anak kecil. Ketulusan, kerendahan hati, dan keinginan untuk dibimbing. Ibnu Sirin tafsir Al-Ahlam bab Al-Tufulah. Ini menandakan bahwa Qasim dalam relasi batin dengan Kang Diki melepaskan keakuannya, menunjukkan bahwa dalam hati kecilnya ia mengakui posisi Kang Diki sebagai sosok yang lebih matang
atau pembimbing ruhani. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Dalam konteks ini Qasim memposisikan dirinya kembali ke fitrah, ingin kembali kepada petunjuk yang lurus. 3. Qasim memeluk Kang Diki dengan sangat senang. Pelukan dalam mimpi adalah tanda kerinduan, persahabatan tulus, dan pengakuan. Pelukan dalam mimpi adalah tanda kerinduan, persahabatan tulus, dan pengakuan. Jika dilakukan dengan rendah hati, maka itu melambangkan adanya keikhlasan, penyatuan ruhani, dan penerimaan. Dalam konteks ini, Qasim merasa aman, nyaman, dan diterima oleh Kang Diki. Bisa ditakwilkan bahwa secara batin ia mengakui adanya rahmat dan ketenangan yang tidak ditemukannya di tempat lain. Maknanya berarti yang dia jumpai nanti di Bukit Lebah. 4. Makan bersama di tempat seperti hutan atau bukit. Ibnu Sirin menafsirkan makan bersama sebagai tanda kebersamaan dalam visi dan misi. Sedangkan tempat yang seperti hutan dan bukit melambangkan kehidupan yang sederhana, penuh ujian, tetapi mendekatkan kepada Allah. Ini baterai mulai habis kayaknya. Ada yang pun siap tadi? Tidak ada. Casnya ada. Bukit juga dalam banyak mimpi menjadi simbol tempat ujian para nabi. Di Quran surat Toha ayat 12, Nabi Musa diperintahkan melepaskan sandalnya di Bukit Tursina. Dalam Quran surat Toha ayat 12, Nabi Musa diperintahkan melepas sandalnya di Bukit Tursina. Bahwa takwilnya tadi, bukit juga dalam banyak mimpi menjadi simbol tempat ujian para nabi. Maka ini menandakan bahwa pertemuan ini adalah pertemuan yang suci, penuh ujian, namun merupakan titik awal satu kebersamaan dalam perjuangan akhir zaman. Casnya Pak? Atau handphone lagi? Kesimpulan, mimpi ini menandakan adanya hubungan ruhani yang sangat dalam antara Muhammad Qasim dan Kang Diki. Qasim yang selama ini tampak kuat dan membawa beban besar misi, justru datang kepada Kang Diki dengan penuh kerendahan dan ketulusan seperti anak kecil. Qasim yang selama ini tampak kuat dan membawa beban besar misi justru datang kepada Kang Diki dengan penuh kerendahan dan ketulusan seperti anak kecil. Ini menandakan bahwa fitrah Qasim sebenarnya bersih dan ingin dibimbing, terutama dalam jalan ruhani dan persiapan menghadapi fitnah akhir zaman. Ini menandakan bahwa fitrah Qasim sebenarnya bersih dan ingin dibimbing, terutama dalam jalan ruhani dan persiapan menghadapi fitnah akhir zaman. Tempat hutan dan bukit menunjukkan bahwa mereka telah berada di ruang spiritual yang tinggi dan penuh cobaan. Namun juga tempat penyucian jiwa atau mencoba penyucian jiwa. Maka mimpi ini bisa dibaca sebagai sinyal awal terbentuknya ukhuwah ruhani antara dua tokoh penting yang sama-sama memiliki peran dalam jalan dakwah akhir zaman. Takwil pendalamannya, mimpi ini bisa diperdalam, terutama karena mengandung simbol-simbol ruhani yang sangat kaya dan berkaitan dengan dua tokoh penting, Muhammad Qasim dan Kang Diki. Berikut pendalaman mimpi tersebut dalam beberapa lapisan makna. A. Pendalaman karakter simbolik
Muhammad Qasim sebagai anak kecil. Karakter simboliknya diperdalam tafsir fitrah dan kelembutan jiwa. Dalam dunia ruhani, kemunculan seseorang sebagai anak kecil menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi tazkiyah an-nafas atau penyucian jiwa, atau sedang mengalami proses tajdid niat, pembaharuan niat. Tajdid niat, memperbaharui niat. Apa tadi? Seseorang sebagai anak kecil itu menunjukkan juga bahwa ia berada dalam kondisi memperbaharui niat, memperbaiki niat. Simbol penyerahan diri ini juga menunjukkan penyerahan ego dan rasa percaya terhadap sosok yang lebih matang, ya rohanianya, yaitu Kang Diki. Isyarat masa depan dalam konteks eskatologis. Ini bisa berarti bahwa Qasim belum memasuki kedewasaan ruhani sepenuhnya dan masih butuh bimbingan dalam bukit-bukit ujian yang akan datang. Yang kedua, dua pengantar dari timur dan barat. Simbol peralihan zaman dan peradaban. Ini dapat diartikan bahwa Qasim sedang dipengaruhi oleh dua kekuatan dunia, yakni kekuatan Islam Timur dengan hikmah, kekuatan Islam Timur yakni hikmah dan ruhaniat, dan kekuatan materialisme atau modernisme Barat. Isyarat malaikat penjaga dan takdir dua kutub. Mereka mungkin bukan manusia biasa, tetapi malaikat atau simbol dari dua arah takdir yang akan mempengaruhi misi besar Qasim antara jalan material atau jalan ruhani. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Mereka akan diberikan sesuai jalan yang mereka pilih. Mereka akan diberikan sesuai jalan yang mereka pilih. Tadi apa dua jalannya atau dua arah takdirnya yang akan mempengaruhi tadi? Bahwa kekuatan Islam Timur, hikmah dan ruhaniat dengan kekuatan materialisme atau modernisme Barat atau jalan material. B. Pendalaman konteks tempat. 3. Bukit dan hutan. Bukit dalam mimpi melambangkan makom. Makom ini derajat. Dalam bahasa Arab, makom itu selalu digunakan derajat atau anak tangga atau apalah. Pokoknya derajat spiritual tinggi yang hanya dapat dicapai dengan usaha keras. Di sini dicontohkan seperti Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Hutan menunjukkan keterasingan dari dunia atau uzlah, keheningan dan perlindungan Allah dari hiruk pikuk dunia luar. Makan di tempat seperti ini menunjukkan adanya keberkahan ukhuwah yang dibentuk, adanya keberkahan persaudaraan. Jadi makan di tempat seperti ini menunjukkan adanya keberkahan persaudaraan yang dibentuk dalam keadaan yang sederhana tapi penuh makna, ya sesuai dengan adab-adab makan yang telah diajarkan Nabi. Sesungguhnya makan bersama menunjukkan satu keterikatan batin di antara orang-orangnya. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 16, carilah perlindungan dalam gua, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan rahmat. C. Pedalaman ruhaniah pertemuan. B4. Pelukan penuh bahagia. Pelukan adalah lambang penerimaan ruhani. Pelukan Qasim kepada Kang Diki bukan sekadar emosional, tetapi simbol bahwa ruh Qasim mengakui posisi ruh Kang Diki. Dalam tafsir Ar-Ru'yah As-Sadiqah, pelukan juga menunjukkan penyatuan amanah dan persahabatan akhir zaman. Dalam tafsir Ar-Ru'yah As-Sadiqah, pelukan juga menunjukkan penyatuan amanah
kehidupan pekerjaan dan persahabatan akhir zaman, terutama dalam misi besar menghadapi fitnah Dajjal. 5. Makan bersama. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, makan bersama adalah berkah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, makan bersama adalah berkah. Sementara perintahnya bersama juga ada perintah, makanlah kalian secara bersama-sama, kata Nabi. Ya Rasulullah, kami makan tapi nggak kenyang. Bagaimana ya Rasulullah? Kalian makan sendiri-sendiri. Benar ya Rasulullah, makanlah kalian berjamaah, kata Nabi. Maka akan ada berkah. Ini bukan sekadar makan jasmani, tapi bisa ditakwil sebagai penyatuan visi dan misi ruhani, bahwa mereka akan berbagi tugas, saling mengisi dan saling memperkuat. D. Pesan yang tersembunyi isyari dan ghaibi. Isyarat atau yang gaib, yang tersembunyi. Qasim seperti anak kecil yang dipenuhi kebahagiaan, bisa menjadi peringatan batin bahwa meski secara lahir ia membawa misi besar, tapi secara batin ia masih haus bimbingan rohani dan hanya bisa ditemui di tempat yang sunyi dan fitri seperti tempat Kang Diki. Simbol uzlah. Tempat bukit dan hutan itu bukan sekadar lokasi, tapi lambang makam ruhania kolektif. Makam ruhania kolektif, tempat para ruh murni berhimpun untuk menyusun kekuatan menghadapi fitnah akhir zaman. Kita ulangi, simbol uzlah, tempat bukit dan hutan itu bukan sekedar lokasi, tapi lambang makam rohani kolektif bersama-sama, tempat para ruh murni berhimpun untuk menyusun kekuatan menghadapi fitnah akhir zaman. E. Tafsir Al-Quran dan hadis yang menguatkan. Quran surah Az-Zukhruf ayat 69 sampai 73 tentang hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih dan bahagia. Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 16 tentang pemuda yang mencari perlindungan di tempat sunyi dari fitnah zaman. Hadis riwayat Bukhari, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat, kata Nabi, adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku dan yang paling bersih hatinya. Hadis riwayat Bukhari, kita ulangi, orang yang paling dekat denganku, kata Nabi, pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku dan yang paling bersih hatinya. Kesimpulan pendalaman, mimpi ini menunjukkan, memperlihatkan pertemuan dua kutub ruhani yang besar, dua kutub ruhani besar yang akan memegang peran dalam fase-fase akhir zaman. Muhammad Qasim datang sebagai sosok penuh harapan dan kesucian jiwa, dan Kang Diki menjadi tempat labuhannya. Tempat yang sunyi, sederhana dan penuh rahmat menjadi saksi penyatuan mereka dalam visi akhir zaman, membentuk satu barisan ruhania yang akan membawa umat kepada keselamatan dari fitnah global. Sekian, terima kasih. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu